Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Lalu Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Kita tidak sedang salah jalan. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, jika saat ini Anda sedang di pertengahan sebuah perjalanan hidup dan yakin itu baik, teruslah berjalan. Jalan hidup yang benar itu bukan sebuah kesalahan keputusan hanya karena kita sedang berhadapan dengan kritikan atau tantangan yang berada di depan kita. Yakinilah dan percayalah bahwa kita tidak sedang salah jalan. Kita berada di jalan yang benar. Walaupun tantangan datang silih berganti, itu tidak berarti kita salah melakukan pekerjaan, salah memilih pasangan hidup, atau salah panggilan hidup. Kebaikan dan kebenaran adalah ukuran untuk menilai perjalanan hidup yang sedang kita tuju atau yang sudah kita lalui. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan terus meneguhkan kita dengan ayat-ayat emas untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan berada di jalan yang baik dan benar itu. Maka apapun yang sedang kita jalani, teruslah setia menjalaninya. Surat kepada orang Ibrani berbicara tentang perjalanan iman yang sedang kita yakini. Kita tidak sedang datang ke gunung yang tidak bisa disentuh atau api yang membara. Kita sedang berjalan menuju Bukit Sion, bukit keselamatan, di mana kita akan berjumpa dengan Allah yang Maha Adil dan berjumpa orang-orang kudus yang telah diselamatkan. Teruslah berjuang menghayati iman itu, karena itu bukan kesalahan atau jalan yang salah. Kita sedang berjalan menuju keselamatan. Yesus mengutus ke-12 muridnya pergi berdua-dua untuk mewartakan Injil. Ada aturan main yang harus dipahami baik dan ditaati oleh para murid. Namun aturan main itu bukan pembatasan atau bukan pertanda bahwa kita sedang berada di jalan yang salah, yang mengekang habis kebebasan kita. Mereka perlu sadar bahwa tujuan mereka adalah pewartaan Injil, dan Tuhan tetap menyertai dengan berkat-berkat-Nya. Tuhan memberikan syarat dalam mengikutinya agar para murid dan termasuk kita semua tidak mengejar sesuatu yang bukan tujuan perutusan tersebut. Kabar gembira harus sampai kepada semua orang, sehingga usaha untuk mengambil dan memanipulasi kabar gembira itu untuk kegembiraan diri sendiri setidaknya dihindari. Mereka harus menyerukan jalan kebenaran dan membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Saudara-saudariku terkasih, bertanyalah pada diri sendiri tentang jalan hidup yang saat ini kita jalani.
Apakah kita sedang berada di jalan yang salah? Jika memang kita melakukan banyak kesalahan dan memanipulasi hidup yang kita lalui, sudah saatnya kita meninggalkan jalan dan motivasi apapun dari situ, sehingga kita kembali ke jalan menuju Bukit Sion. Allah tetap akan membiarkan dirinya disentuh dan diraba dalam setiap pengalaman keterbatasan yang kita hadapi. Yakinlah bahwa kebaikan dan kebenaran yang kita jalani saat ini, terutama iman kita, bukanlah sebuah kesalahan perjalanan. Kita sedang menuju jalan kebenaran dan keselamatan kita, yakni Yesus, jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.